Tidak banyak yang mengetahui keberadaan tulisan dari Pangeran Haryo Panular yang menjelaskan intrik yang terjadi ketika pecahnya peristiwa Geger Spehi. Beberapa waktu lalu, Senyum Indonesia berkesempatan untuk singgah di lokasi makam dari Pangeran Haryo Panular. Namun ternyata masih ada hal menarik yang bisa diangkat dari sisi kehidupan beliau dan tak banyak yang diketahui. Bendoro Pangeran Haryo Panular lahir di Yogyakarta sekitar tahun 1771. Beliau merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono I dari selir bernama Mas Ayu Tondosari. Beliau disebut merupakan sosok yang cerdas, taat, dan santun, bahkan cenderung rendah diri. Secara politik beliau juga memiliki ambisi, tapi minim hasrat menyingkirkan. Hal tersebut yang membuatnya selalu berada di pinggiran. Ketidakberdayaan dan ambisi politiknya kemudian ditumpahkan dalam tulisan-tulisannya. Sebuah tulisan yang seolah menjadi catatan harian beliau juga menguak drama jatuhnya Sri Sultan Hamengkubuwono II pada bulan Juni tahun 1812 atau dalam peristiwa Geger Spehi. Catatan beliau tersebut kini tersimpan di British Library, London. Meskipun masih terhitung dalam bentuk draft, namun menyimpan banyak sekali informasi penting yang mencatat peristiwa di balik tragedi Geger Spehi. Beliau menuliskan catatan tersebut dengan kalimat-kalimat luwes, dibumbui sindiran dan juga anekdot. Pangeran Haryo Panular menuangkan pengamatan dan juga buah pemikirannya. Beliau juga menambahkan referensi dan sketsa-sketsa, sehingga catatan tersebut penuh detail dan informatif. Dan tak lupa juga beliau memberikan analisisnya yang tajam. Sejumlah penulis kemudian menyebut catatan berbentuk syair mocopat itu sebagai serat ngengreng atau babat panular atau babat betah ing Ngayogyakarta. Peneliti sejarah Peter Carey kemudian mengungkap isi dan tafsir babat panular tersebut dalam bukunya yang berjudul Inggris di Jawa tahun 1811 hingga tahun 1816. Buku tersebut mengangkat kembali drama menggetarkan peristiwa Geger Spehi, konflik internal para bangsawan, keunggulan taktik dan senjata pasukan Inggris ketika menginvasi Keraton Jogja, keruntuhan moral prajurit Jawa dituliskan dengan rinci. Menurut Peter Carey, catatan harian Pangeran Haryo Panular tersebut sangat layak dipercaya dan sangat akurat. Penulisannya juga dilakukan dalam waktu yang berdekatan sesudah peristiwa Geger Spehi. Sementara kelemahan berbagai babat yang lain dan terkait dengan Geger Spehi umumnya ditulis jauh sesudah peristiwa tersebut terjadi, sehingga memungkinkan bias atau penambahan dan juga pengurangan fakta. Kerap pula dicampur adukan antara mitos dan fakta. Sementara catatan Pangeran Haryo Panular dituliskan mulai peristiwa pengeboman Inggris pada sekitar tanggal 19 hingga 20 Juni tahun 1812 hingga tanggal 16 Mei 1816. Dan tak lama setelahnya, kekuasaan kolonial Belanda kembali mencengkram Jawa. Catatan harian Pangeran Haryo Panular tersebut terdiri dari 182 halaman folio. Syair mocopat ditulis dalam aksara Jawa dan tidak pernah direvisi. Diduga Pangeran Haryo Panular menyusunnya khusus untuk Residen Jogja John Crawford dan dibeli oleh British Museum di tahun 1824. Bagi Peter Carey, naskah tulisan Pangeran Haryo Panular luar biasa penting karena bisa memberikan pandangan tentang perspektif Jawa atau keraton terhadap pasukan pendudukan di kala itu. Penulisan sejarah Mataram selama ini kerap mengutip versi penguasa pendudukan, yang terkadang sudut pandangnya pun berbeda dengan sudut pandang tokoh Jawa yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Meskipun tak bisa dikesampingkan begitu saja karena bisa menjadi acuan pembanding. Dalam catatan Pangeran Haryo Panular tersebut, cukup banyak momen dramatis yang dituliskannya.
Sebagai orang lingkaran dalam dan dekat dengan Raden Masuroyo, atau kemudian setelah dinobatkan Raffles menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono III, kesaksian Pangeran Haryo Panular mendekati sempurna karena beliau merupakan pelaku sejarah, saksi mata sekaligus yang meriwayatkannya. Pagi belum beranjak ketika meriam-meriam pasukan Inggris memuntahkan peluru ke arah Keraton Yogyakarta pada tanggal 20 Juni tahun 1812. Korban berjatuhan, penduduk hingga Sultan Hamengkubuwono II dilanda ketakutan. Pasukan infanteri Inggris merangsek maju tak lama setelah tembakan meriam membuka serangan. Pasukan keraton mencoba menghadang tapi jelas sia-sia. Senjata mereka usang, para prajuritnya dibekali keterampilan ala kadarnya dan juga bermoral rendah. Alih-alih memimpin perlawanan, para pangeran Jogja justru bertindak pengecut. Pangeran Aryo Panular dalam Babat Bedah Ing Ngayogyakarta menulis, menghadapi mereka, kilau orang Jawa lenyap dan mereka tercengkram oleh rasa takut, karena mereka telah didatangi oleh amarah yang maha kuasa karena besarnya dosa mereka. Momen paling dramatis tentulah ketika putra mahkota yang kediamannya atau disebut sebagai kadipaten dihancur leburkan oleh pasukan Inggris dan kemudian ditolak masuk ke Bangsal Sri Menganti, tempat ayahandanya yaitu Sultan Hamengkubuwono II bertahan di wilayah terdalam keraton. Penolakan tersebut membuktikan betapa dalamnya pertikaian antara ayah dan anak itu di tahun-tahun kritis menjelang masuknya Inggris ke Jawa. Dalam catatannya, Pangeran Aryo Panular menuliskan, putra mahkota tiba di gerbang Sri Manganti namun dicegat oleh Pangeran Joyokusumo, kepala pasukan jaga. Pangeran Joyokusumo menyebut hal tersebut atas perintah dari Sultan. Putra mahkota boleh masuk hanya bersama 2 pengikutnya tanpa membawa senjata. Mendengar kata-kata itu, putra mahkota naik pitam dan kemudian meminta anaknya yaitu Raden Ontowiryo atau yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Diponegoro untuk segera mencabut kerisnya. Pangeran Joyokusumo kemudian mencabut belatinya dan siap meladeni tantangan. Tapi kemudian akhirnya putra mahkota mereda amarahnya dan memahami apa maksud ayahandanya yang tega membiarkan dirinya tersia-sia. Lalu kemudian mengajak pengikutnya lari ke arah Taman Sari melewati Suronatan. Serbuan pasukan Inggris kala itu telah melewati alun-alun, Pangurakan, Gladakan, Kauman dan juga Pagelaran. Tak lama lagi, gempuran bala tentara kolonial Gillespie akan menjangkau kawasan inti keraton, yaitu tempat Sultan Hamengkubuwono II berlindung. Pangeran Aryo Panular tergopoh-gopoh menyusul belakangan bersama sejumlah kecil prajuritnya. Tembakan dan gelegar meriam berdentum-dentum di kejauhan. Banyak sekali pangeran dan pemimpin pasukan yang kala itu telah lari menyelamatkan dirinya sendiri. Tiba di gerbang Sri Menganti, mereka mendapati pintu tetap terkunci. Pangeran Panular berlari dan bergabung bersama putra mahkota di Taman Sari. Namun mereka tak bisa masuk karena pintu gerbang Taman Sari telah digembok. Putra mahkota memerintahkan gerbang untuk didobrak. Kemudian putra mahkota berupaya kembali ke kawasan keraton lewat Ngasem. Beliau didampingi Pangeran Aryo Panular dan sejumlah prajuritnya. Tujuannya yaitu hendak mengambil harta bendanya. Namun di perjalanan, tertulis di daerah Ngasem, rombongan kecil itu bertemu pasukan Sepoy yang dipimpin oleh Mayor Dennis Dalton. Baku tembak terhenti atas perintah Dalton yang meminta Pangeran Aryo Panular untuk menurunkan tombaknya. Gillespie dan sekretaris residen John Deans turun dari menara benteng menemui putra mahkota dan kemudian datang menyusul kapiten Cina yaitu Tan Jing Sing atau Secodiningrat bersama punggawa Pakualam Joyo Taruno. Putra mahkota akhirnya menyerah di bawah todongan senjata dan dibawa ke benteng Frederick dalam kawalan Gillespie dan Tanjin Sing bersama Joyo Taruno dari Paku Alaman. Di Sri Menganti, kabar tertangkapnya putra mahkota itu disambut kesedihan Sultan yang didampingi putra bungsunya yaitu Pangeran Mangkudiningrat dan prajurit perempuan. Beliau juga menerima laporan betapa kocar-kacir pasukannya hampir di semua front. Alun-alun selatan telah dikuasai prajurit Inggris dan berusaha mendesak masuk pusat keraton dari selatan. Tumenggung Sumodiningrat yang bertahan dengan gigih ketika itu telah ditewaskan Perang Wedono dan pasukan Inggris pimpinan Letnan Dewar. Kini Sultan tidak punya lagi peluang untuk melawan, apalagi kemudian datang sepucuk surat dari Pangeran Notokusumo mengenai situasi di Frederick dan kalkulasinya. Beliau lantas meminta punggawanya untuk mengibarkan bendera putih.
dan meminta prajuritnya yang tersisa untuk meletakkan senjata. Residen Crawford memacu kuda dari Fredericksburg menuju keraton melewati alun-alun utara guna mengamankan jalannya penangkapan Sultan. Pasukan Sepoy dan Inggris menyambut dan menyertainya masuk ke Sri Menganti. Sultan dan sisa pengikut menunggu kedatangan para tamu dalam tanda kutip. Sultan ditangkap di bawah pengawasan Residen Crawford. Ketika Sultan ingin mengambil pusaka pribadinya di Proboyekso, lengannya dicekal oleh Letnan Henry Douglas. Sultan terkejut, kemudian Crawford meminta cengkraman perwiranya itu untuk dilepaskan. Tak lama kemudian, Sultan digiring berjalan kaki menuju Fredericksburg, dikawal perwira dan prajurit Inggris dengan pedang terhunus. Di belakangnya, para mantri dan pangeran menyusul berbaris mengikuti hingga benteng. Dan Raffles sudah menunggu kedatangan sang raja. Setelah kepergian Sultan, Kedaton ditutup dan dijaga oleh pasukan penyerbu. Tak boleh ada satupun yang masuk ataupun keluar. Sementara penjarahan berlangsung di berbagai tempat dengan sangat brutal. Barang jarahan dibawa ke Wisma Residen menggunakan pedati ataupun dengan dipikul. Pangeran Aryo Panular secara seksama menyaksikan dan mencatat segala pernik yang melingkupi transisi kekuasaan yang dramatis itu, termasuk bagaimana sikap dan suasana ketika Pangeran Notokusumo yang kemudian menjadi Paku Alam I bertemu dengan putra mahkota di ruang yang sama dan tidak bertegur sapa. Begitu juga sikap perilaku Prangwodono atau kemudian menjadi Mangkunegoro II yang memimpin legionnya turut menggempur pasukan Keraton Jogja. Raffles kemudian mentahtakan putra mahkota bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono III. Sultan sepuh yang dicopot kemudian diasingkan jauh ke daerah Penang. Catatan Pangeran Aryo Panular tersebut begitu rinci, mencatat apa saja peristiwa yang mengiringi jatuhnya Sultan Hamengkubuwono II dan kehancuran keratonnya yang digempur oleh pasukan Raffles, termasuk amuk di kawasan Pecinan sebelah utara Fredericksburg yang membuat Tanjing Sing luka parah pada tanggal 22 Juni tahun 1812.